cara memanggil dan juga berkomunikasi dengan khodam kita melalui mimpi. Ini yang sudah biasa ditanyakan oleh sahabat-sahabat semua. Apakah bisa kita berkomunikasi dengan khodam kita? Jawabannya pasti bisa. Tetapi dengan berbagai cara. Ada yang bisa berkomunikasi secara langsung, secara terjaga gitu ya. Ada juga yang bisa berkomunikasi melalui mimpi. Karena alam mimpi itu sangat berpengaruh, yang bisa membuat makhluk gaib itu berinteraksi dengan kita itu bisa melalui alam mimpi. Nah, pada alam mimpi, pada alam bawah sadar ini, kita itu juga bisa hidup sebenarnya. Hidup itu lewat apa? Lewat sukma kita. Sukma kita itu ada 7 sukma. Nah, salah satunya itu bisa hidup melalui alam mimpi, bisa hidup di alam mimpi. Kalau kita tertidur, itu sukma kita berkurang 1. Kalau kita kesurupan, itu sukma kita juga berkurang 1 lagi. Nah, kalau kita tidur tetapi kita bermimpi yang sesuai mimpinya itu kenyataan, itu sukma kita berada di dalam alam mimpi tersebut. Nah, lalu bagaimana cara memanggil dan juga berkomunikasi dengan khodam kita melalui mimpi? Yang perlu kita persiapkan adalah sebelum kita tidurnya. Kan gitu ya. Karena kalau kita sudah tidur kan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita hanya bisa menunggu mimpi saja. Nah, lalu apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum kita tidur? Jadi, supaya kita bisa bermimpi dengan khodam kita dan kita bisa berkomunikasi dengan khodam kita, yang perlu kita lakukan sebelum kita tidur, kita harus melakukan yang pertama itu kita harus rileks dulu. Kita jangan memikirkan apapun tentang kehidupan dunia, ataupun tentang pekerjaan kita, ataupun tentang kegiatan kita. Pikiran kita kosongkan, pikiran kita rilekskan, hati kita juga kita rilekskan, kehidupan kita pokoknya kita jangan ada beban ketika tidur itu. Jadi ketika mau tidur jangan ada pikiran yang mengganggu di dalam pikiran kita. Jadi kalau mau apapun kita selesaikan terlebih dahulu. Seumpama kita ada pekerjaan, kita selesaikan pekerjaan kita terlebih dahulu, baru nanti kita melakukan yang lain. Setelah kita rileks, setelah kita tidak memikirkan apapun tentang dunia dan kita tidak memikirkan masalah pekerjaan kita, kemudian yang kedua, kita sebelum tidur harus melakukan bersuci terlebih dahulu. Kita berwudu, kita membersihkan badan kita dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian setelah kita bersuci, baru kita langsung melaksanakan sholat hajat. Sholat hajat di sini kita bisa meminta hajat kita, yaitu ingin bertemu dengan khodam kita tersebut. Kemudian setelah Anda bersuci gitu ya, kemudian setelah Anda sholat hajat, Anda harus mempunyai niat. Diniati di dalam hati kita bahwa kita ingin bertemu dan berkomunikasi kepada khodam kita. Itu mindset kita, di pikiran kita, di hati kita harus mempunyai niat seperti itu. Kemudian setelah kita melaksanakan sholat dan kita sudah mempunyai niat yang tetap, mempunyai niat yang tekad untuk menemui khodam kita dan ingin berkomunikasi dengan khodam kita, kemudian sebelum kita tidur, kita juga harus membaca istighfar 7 kali. Setelah membaca istighfar 7 kali, membaca syahadat 7 kali. Setelah membaca syahadat 7 kali, lalu juga membaca sholawat sebanyak 21 kali. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah 7 kali, terus Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falak 7 kali, An-Nas 7 kali, kemudian yang terakhir adalah ayat kursi 7 kali. Kemudian setelah itu Anda harus niat. Membaca niat. Dibaca berulang kali sampai panjenengan tidur. Bagaimana niatnya? Niatnya seperti ini kira-kira. Ya khodamul badani, datanglah, saya ingin bertemu dengan kamu. Saya ingin berkomunikasi dengan kamu.
Ini bahasanya bisa disesuaikan gitu ya, bisa dibaca bahasa Jawa atau bahasa yang lainnya. Ini dibaca berulang kali sampai panjenengan tertidur. Jadi baca terus, baik dibaca di mulut ataupun dibaca di batin, di hati itu juga bisa. Panjenengan baca berulang kali niat ini sampai panjenengan terlelap, sampai panjenengan tertidur. Itu biasanya kalau yang memang sudah rileks, kalau memang yang sudah ibaratnya berhasil gitu ya, satu kali Anda baru melaksanakan satu kali itu bisa bertemu dengan khodam Anda. Ya, walaupun khodam Anda belum bisa berkomunikasi, tetapi setidaknya panjenengan dalam satu kali percobaan itu, satu malam itu, panjenengan bisa menemui khodam Anda. Anda bisa melihat khodam Anda. Oh, yang ternyata yang mendampingi saya ini khodam harimau. Ternyata yang mendampingi saya ini khodam naga. Itu sudah bisa kelihatan. Kalau panjenengan memang benar-benar rileks, benar-benar tenang. Jadi panjenengan intinya sebelum Anda tidur, panjenengan jangan memikirkan apapun, tetapi panjenengan fikirkan kalau bisa itu tentang khodam Anda, dan panjenengan itu niat yang seperti yang saya katakan tadi, ya khodamul badani, datanglah saya ingin bertemu dan berkomunikasi dengan kamu. Baca berulang sampai panjenengan tertidur. Itu kalau berhasil satu kali. Kalau satu kali panjenengan percobaan belum berhasil, ulangi lagi malam berikutnya seperti tadi. Insya Allah sampai 7 kali. Paling tidak 7 kali itu panjenengan pasti bisa melihat khodam Anda. Saking ruwet-ruwetnya Anda, saking panjenengan ini ibaratnya tidak bisa tenang, tidak bisa rileks. Kalau 7 kali berturut-turut, 7 malam berturut-turut, itu pasti Anda sudah bisa melihat khodam Anda, walaupun itu belum bisa berkomunikasi. Tapi kalau Anda sudah rileks, Anda sudah niat yang benar, insya Allah panjenengan bisa melihat khodam Anda dan Anda bisa berkomunikasi dengan khodam Anda tersebut. Nah, bagi yang lain Islam atau yang non-Muslim, panjenengan bisa mengamalkan seperti ini. Cukup panjenengan rileks saja sebelum Anda tidur, rileks, jangan memikirkan apapun. Kemudian panjenengan niat, ya seperti niat yang sudah saya katakan tadi, atau sesuai dengan bahasa panjenengan, sesuai dengan agama panjenengan. Niatnya bisa bermacam-macam, bisa seperti ini: wahai khodam saya, datanglah saya ingin bertemu dan berkomunikasi dengan kamu. Itu juga bisa. Jadi yang non-muslim bisa melaksanakan dengan rileks ataupun membaca sesuai kepercayaannya masing-masing, kemudian diniati sampai panjenengan terlelap tidur. Itu ya. Yang penting itu sebelum tidur kita sudah rileks. Kita sudah bisa memikirkan tentang khodam kita. Kita bisa niat yang tulus tentang khodam kita tersebut. Insya Allah dalam 7 kali berturut-turut panjenengan pasti sudah melihat khodam panjenengan tersebut, walaupun tidak bisa berkomunikasi. Ya, berarti kalau kita sudah ketemu dengan khodam kita, kok kita tidak bisa berkomunikasi, itu berarti kita masih ada yang salah. Kita masih belum rileks, niat kita belum benar. Nah, kalau mau ketemu dan juga mau berkomunikasi, ditata dulu niatnya, kemudian rilekskan badan kita. Nah, itulah sahabat-sahabat cara-cara untuk memanggil dan berkomunikasi dengan khodam kita melalui mimpi. Tetap ingat ya sahabat-sahabat, jangan pernah Anda menyindirkan masalah Anda, jangan pernah Anda menyerahkan masalah Anda itu kepada khodam Anda, tetapi sendirkan semua masalah Anda, serahkan semua masalah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu.
Rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.